Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah, salat subuh dan kajian Ahad pagi tafsir Al-Qur'an Karim yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir kita membahas ayat yang ke-155 sampai 157 dari surah Al-Baqarah. Bagian akhirnya akan kita selesaikan terkait kalimat istirja. Kalimat istirja itu adalah kalimat yang diucapkan saat ditimpa musibah. Niku kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana kalimat yang diucapkan tidak terlalu lama, sederhana ini, ternyata fadilahnya luar biasa. Fadilahnya begitu besar. Dalam satu hadis, la yusibu ahadan minal muslimina musibah, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan suatu musibah, fayastarji'u inda musibatihi, kemudian dia ini istirja, mengucapkan kalimat istirja pada saat ditimpa musibah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan, lah ini doa yang kemarin di pertemuan sebelumnya di bagian akhir kita baca bersama nggih Pak. Masih ingat Pak doanya? Lah ini doanya. Nggih. Sareng-sareng nggih. Sareng-sareng nggih. Kalih kula sareng-sareng ini doa yang diucapkan sebagai pelengkap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja. Kemudian pada saat kehilangan sesuatu, ditimpa suatu musibah, kita tambahkan doa ini lebih baik. Nggih. Doanya adalah Allahumma jurni, monggo. Allah fi musibati wa akhlifli khairan minha. Setunggal boleh nggih. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Nah, nggih niku doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artosipun napa kala innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah pengakuan bahwasanya kita semuanya ini sejatinya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, harta kita, semuanya ini sejatinya adalah miliknya Allah. Nggih, semuanya itu adalah titipan saking Gusti Allah. Nggih. Maka apabila seorang mukmin mendalami betul kalimat istirja, bahwasanya hakikat semua yang ada di dunia ini bukanlah milik kita, maka insya Allah hati kita akan jauh lebih tenang. Semua yang di dunia ini merasa sejatinya milik kita, maka yang paling sedih tukang parkir, Pak. Tukang parkir itu sehari mobilnya bisa 10 dalam 2 jam. Pajero, nggih, panas jero jero katanya orangnya. Expander, Avanza 10 jejer, 2 jam. Itu kalau dia mengaku, mobilku 10, foto cepret, ya enggak apa-apa, ngaku-ngaku gitu. Tetapi pada saat yang mempunyai, artinya yang sah secara keduniawian nggih, dia yang beli, yang pemiliknya itu adalah ngambil gitu, maka ndak ada rasa sedih to nggih. Oh nggih, monggo diabani malahan monggo gitu. Dipersilahkan monggo. Itulah sejatinya. Analoginya seperti itu.
Maka sejatinya apa yang kita miliki ini semuanya adalah juga titipan. Nah, tukang parkir itu kan titipan, Pak. 2 jam, sejam, 3 jam gitu. Gitu. Dia nggak merasa bersedih karena yo ini bukan milik saya kok. Yo sing dijikuk sing duwe. Lah, semua yang kita miliki ini sejatinya juga bukan milik kita. Semuanya adalah titipan. Hatta keluarga kita, sampai keluarga kita, anak-anak kita, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapanpun Allah ambil, ya kembalinya terserah Allah. Dan pasti ada hikmah di balik itu. Sedih, tentu sedih. Nabi Muhammad aja pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, itu juga sedih. Sedih beliau. Sampai air mata beliau itu mengucur, Pak. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menangis? Kata beliau, inilah ya kesedihan, ya kesedihan tentu secara naluri ya sedih, ini keluarga. Tapi hakikatnya kalau difahami ini semuanya titipan dari Allah, maka tidak sampai kemudian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di doa ini Nabi ajarkan, ya Allah, Allahumma jurni, ya Allah berikan aku pahala fi musibati, pada musibah yang menimpaku. Kemudian doa ini apa? Wa akhlifli, ya Allah gantilah untukku khairan minha, lebih baik darinya. Maka kita kehilangan suatu hal, kalau kita sabar, istirja, ridho akan keputusannya Allah, takdir Gusti Allah, insya Allah akan ada ganti yang lebih baik dari itu. Husnudzon, senantiasa husnudzon kepada Allah. Nah, ada kisah dari kalangan sahabat, Bapak Ibu. Kisah sahabat ini namanya sahabiyat Ummu Salamah. Yang kurang lebih kisahnya adalah saat itu Ummu Salamah begitu mendengar tentang doa ini, beliau kemudian menghafal doa itu dari yang diajarkan Rasulullah. Kemudian ketika suaminya yang bernama Abu Salamah, suami yang sangat dicintainya, meninggal dunia, maka Ummu Salamah pun mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengatakan doa yang baru saja kita baca bersama, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan pahala dalam musibahku dan berikan ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Jadi pertama mengharap adalah pahala dari balik musibah itu. Yang kedua, ya Allah apabila Engkau siapkan ganti yang lebih baik darinya pada suatu saat nanti, pada suatu hari nanti, ya Allah berikan sesuatu yang lebih baik dari itu. Maka dari itu apa yang terjadi, Pak? Kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah ini. Abu Salamah sudah meninggal. Ummu Salamah dengan sabar kemudian menghadapi musibah itu, mengucapkan istirja, doa, Dari mana kemudian bertanya? Kemudian aku introspeksi diri, kata Ummu Salamah, dengan bertanya, dari mana aku memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah? Abu Salamah terkenal orang yang baik. Abu Salamah terkenal orang yang baik. Kemudian beliau bertanya-tanya, Ummu Salamah, kalau aku dapat suatu seorang suami, pengganti suami yang itu lebih baik dari Abu Salamah, siapa? Begitu. Beliau masih terbayang karena di lafaz doa tadi lebih baik darinya. Kemudian apa, Pak, yang terjadi? Setelah masa iddahku berakhir, masa iddah itu ya masa menunggu setelah kematian suami atau setelah cerai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepadaku. Ketika aku sedang menyamak kulit milikku, lalu aku mencuci tanganku, kuizinkan beliau masuk ke rumah Ummu Salamah. Beliau masuk dan kusiapkan untuk bantal tempat duduk yang isinya sabut. Maka beliau pun, Nabi duduk di atasnya, lalu beliau menyampaikan lamaran kepada diriku. Setelah selesai beliau berbicara, aku katakan, ya Rasulullah, kondisiku akan membuat Anda tidak berminat. Artinya janda. Kadang ada orang yang mengatakan, Rasulullah itu istrinya banyak ya. Ada yang mengatakan, naudzubillah ya, orang-orang luar sana, orang-orang liberal mengatakan dan menuduh Nabi Muhammad SAW itu laki-laki yang begitu bernafsu. Naudzubillahi min dzalik. Padahal yang diperistri Rasulullah janda lah, Pak. Kebanyakan dari istri beliau itu bukan dipilih cowok sing cantik-cantik Mekah, enggak. Beliau itu bahkan pada saat masa
dakwah di Makkah, pada saat beliau ditawari oleh orang-orang musyrikin Quraisy, Nabi Muhammad, hentikan dakwahmu, kami nikahkan engkau dengan perempuan, silakan pilih seantero Mekah. Yang paling sugih itu, yang paling ayu, yang mana pilih, kami akan nikahkan engkau dengannya. Begitu, Pak. Tapi apakah Rasulullah tergoda dengan godaan itu? Enggak. Padahal ya non sewu, perempuan Arab, perempuan Mekah niku nggih nek ayu nggih ayu sangat, Pak. Gitu. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak. Kalau saja matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kemudian kalian meminta kepadaku untuk menghentikan dakwah Islam ini, tidak akan kulakukan itu, apapun tawaran kalian. Begitu. Maka artinya Rasulullah memang bu istrinya lebih dari satu, beliau berpoligami, ya, dan boleh kepada Rasulullah bahkan lebih dari 4 begitu. Tetapi ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa, Pak. Nabi itu memilih bukan berdasarkan nafsu. Nah ini di kisah Ummu Salamah ini, ya Rasulullah, kondisiku akan membuat Anda tidak berminat. Lo janda, Pak. Okay? Aku ini seorang wanita yang sangat pencemburu, maka aku takut Anda mendapatkan dari diriku sesuatu yang karena Allah kemudian menghadapku dan aku sendiri sudah tua. Loh, gitu. Aku sendiri sudah tua dan mempunyai banyak anak. Maka beliau bersabda, mengenai kecemburuanmu yang kau sebutkan, maka semoga Allah melenyapkannya dari dirimu. Dan usia tua yang engkau sebutkan, maka aku pun Rasulullah, aku pun juga mengalami apa yang engkau alami. Artinya engkau merasa semakin tua, aku pun juga bertambah usia, gitu. Semua manusia bertambah usia seiring dengan waktu. Dan mengenai keluarga yang kau sebutkan itu, maka sesungguhnya keluargamu adalah keluargaku juga. Maka Ummu Salamah pun menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi menikahinya. Dan setelah itu Ummu Salamah pun berujar, Allah telah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Genah lebih baik, sekelas Nabi, gitu. Maka beliau Ummu Salamah ini yang sebelumnya jadi sahabiat biasa, kemudian karena menjadi istri Rasulullah itu sudah beda gelarnya, Ummahatul Mukminin, ibu para orang-orang beriman, ya. Maka mempunyai kekhususan yang luar biasa. Itu ini diantara kisah yang terjadi dari kalangan sahabat. Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal dunia, tidak lama kemudian ternyata Allah siapkan Rasulullah di sebelah itu. Oke. Ini juga kemudian ada hadis mengatakan, ma min abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibati wa akhlafalahu khairan minha. Tidaklah seorang hamba pada saat ditimpa suatu musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan berikan pahala pada musibahnya dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ya, mungkin kita kehilangan uang senilai 100-200 ribu, sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sing nemu mugi-mugi pun dados sedekah, gitu. Mending ngoten daripada digalih Pak malah dados penyakit lho, gitu. 200 malah astagfirullahaladzim, 100 sih maneman tenan tanggo tuku kamu jane entuk akeh, tanggo bensin 10 liter gitu. Malah kan galih, malah sampai rumah pusing, berobat nambah meleh dokter gitu. Artinya sama-sama kita ditimpa musibah, kita bisa bersikap berbeda. Kita bisa memilih untuk memikirkan musibah itu, kemudian merasa Allah tidak adil, protes terhadap musibah itu, dan itu justru nanti madharatnya kembali ke kita, gitu. Kembali ke, daripada bersikap seperti itu, mending sikap yang kedua, yaitu apa? Sabar, pun nerimo, ini bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, sedanten kagungan Gusti Allah kok, wis enggak apa-apa. 100 yang tadi ku bawa kok langsung hilang, tadi tiba-tiba hilang, wis enggak apa-apa, nggih. Semoga yang nemu di jalan oh bermanfaat, mungkin ditemu tukang becak nuwun sewu, nggih, yang dibelikan beras untuk anak-anaknya, untuk ibu dan anak-anaknya. Lalu kita enggak tahu gitu, Pak, apa yang terjadi. Nggih, kalau ditemu orang barangkali misal orang pada saat nemu uang itu sedang dia membutuhkan susu untuk anaknya misalnya, nggih. Misalnya seperti itu. Tapi kalau kita yang nemu bukan langsung alhamdulillah, Pak.
Itu secara syariat kalau kita yang nemu uang, nggih, itu diumumkan. Nggih, ini secara syariat namanya luqotoh, barang temuan. Kalau di masjid nggih titipkan takmir. Kalau kita nemu di suatu jalan, nggih, ya berusaha umumkan lah gitu. Dengan bagaimana caranya itu disunahkan dalam hadis kalau nemu gitu diumumkan paling tidak 1 tahun, gitu. Satu tahun. Kalau kita umumkan susah, ini kan diumumkan kabeh ngaku kabeh gitu nggih. Maka cara yang teramannya kita sudah berusaha gitu. Bahkan sudah mungkin lama kita umumkan atau kita beritahukan dan tidak ada yang meminta atau tidak ada yang mengambil itu, ya gimana pun sedekahkan ke masjid, nah, gitu bisa. Atau kalau sudah 1 tahun boleh sebenarnya kita yang menemukan itu, kalau kita mau nunggu sampai 1 tahun, tapi kita umumkan betul, gitu, bukan bisik-bisik tok, duit orang gitu, wis tak kantongi wae gitu, dengan batin kinggo dadi wekku kinggo gitu. Tapi kalau sudah 1 tahun kita benar-benar umumkan, nah sudah lewat 1 tahun itu boleh. Kita mengambil itu sebenarnya boleh-boleh saja. Nggih, namanya luqotoh dalam hukum fikih. Ngaten nggih. Nah, kembali ke tentang istirja tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, ya malakal maut, wahai malaikat maut, engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku, engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan buah hatinya, ya, jawab malaikat. Nggih. Lalu apa yang ia ucapkan? Jadi dalam hadis qudsi ini adalah dialog antara Allah dengan malaikat maut. Nggih, malaikat maut. Maka malaikat pencabut nyawa itu dalam Quran, ayat Quran dan juga dalam konteks hadis Nabi itu penyebutannya malakul maut, Pak. Malakul maut. Nggih. Ada yang mengatakan Israel, itu riwayatnya Allah alam. Nggih, tapi yang muncul konteksnya, teksnya dalam Quran dan hadis itu adalah malakul maut, malaikat maut. Dialog antara Allah dengan malaikat maut, wahai malaikat maut, engkau telah mencabut anak dari hambaku, engkau mencabut anak kesayangannya dan juga buah hatinya, ya, jawab malaikat. Lalu apa yang ia ucapkan? Allah yang lebih tahu tentunya. Tetapi di sini dialog antara Allah untuk memastikan Allah lebih tahu sebenarnya apa yang diucapkan oleh hambanya itu. Tapi di sini menunjukkan apa sih sebenarnya diucapkan oleh hambaku itu. Malaikat menjawab, ya Allah, pada saat ku cabut nyawa anak hambamu itu, ia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Istirja wa kalimat apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, nah, buatkan untuknya sebuah rumah di surga, ya Allah, dan namailah rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian, ya Allah, gitu Pak. Ya Allah, maka sabar. Itu ternyata fadilahnya tidak berhenti pada pahala dan juga ganti yang lebih baik. Kita sabar, istirja, ridho, ya Allah, ternyata sesuai dengan hadis ini, itu fadilahnya sampai Allah bangunkan khusus rumah di surga. Itu pun ngapling riyen, Pak, gitu. Maka ada hadis-hadis gini ya, kita maksimalkan. Artinya surga yang Allah siapkan itu ternyata luar biasa, ya. Dari sesuai dengan hadis-hadis, di antaranya hadis ini yang fadilahnya ada rumah di surga. Di minimal kita ngapling dulu. Kalau ada kapling nama kita di sana, wah gitu. Maka husnudzonnya adalah bagaimana kita kelak semoga menjadi semuanya, sampai akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dan besok di hari akhir kita termasuk golongan yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Termasuk juga hadis lain, siapa yang sholat 12 rakaat sunnah dalam satu hari, ini yang dimaksud adalah sholat nafilah, sholat sunnah, yaitu qobliyah dan ba'diyah. 12 rakaat dalam sehari satu malam, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 ba'da duhur, permintaan itu 2, 4, 2, 8. Asar tidak terlalu disunahkan. Kalau asar itu sebelum asar tahiyatul masjid,
ba'da asar boten enten. Itu ba'da asar salam kondur mawon. Nah enten ba'da asar assalamualaikum warahmatullah terus berdiri sholat diceblek mawon. Pak niki asar. Oh iya ngoten nggih. Kemudian kalau ba'da maghrib ada 2 rakaat 10 total, lajeng ba'da isya 2 rakaat nggih. Itu 12 rakaat yang janjinya Rasulullah siapa yang menjaga 12 rakaat itu dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih tentang fadilah kalimat istirja. Kita masuk ayat yang baru, ayat yang ke-158. Ini satu ayat saja kaitannya dengan Sofa dan Marwa. Kita waos monggo sareng-sareng lan ngajeng menika sudah saya tampilkan. Kita baca dulu ayatnya yang akan kita kaji dari ayat 158 surah Al-Baqarah menika. Kula rumiyin lajeng dituturkan kalih para jamaah nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih. Itu berikut. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih. Fala junaha alaihi ayyat طوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما ya ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Menika tentang ayat, satu ayat karena kenapa hanya satu penggal ayat? Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada dikelompokkan kadang 3 ayat, kadang 2 ayat, kadang bahkan agak banyak 5 ayat, kadang hanya 1 ayat. Kenapa dikelompokkan seperti itu? Karena sesuai dengan tema pembahasannya, Pak. Yang sebelumnya ini langsung 3 ayat. Kenapa? Karena tema pembahasannya sama. Niku tentang musibah, tentang ujian Allah. Kemudian bagaimana sikap menghadapi ujian tersebut dan kabar gembira bagi mereka. Ayat ini berbicara tentang syiar-syiar Allah, yaitu adalah tentang Safa dan Marwah. Subtemanya sudah berbeda dengan sebelumnya dan nanti agak juga berbeda dengan tema setelahnya. Tema setelahnya nanti tentang orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti 4 ayat langsung jadi 1. Oke, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, ini 2 nama bukit. 2 nama bukit, As-Safa dan Marwah. Yang saat ini kalau di zaman kita ini 2 bukit ini masuk bagian dari Masjidil Haram. Karena secara jarak dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah.
Min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah dalam beribadah, khususnya dalam ibadah haji dan umrah. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa menunaikan hajjul bait, haji di Baitullah, aw i'tamara atau melaksanakan ibadah umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya ayat tawafa bihima, untuk tawaf di antara keduanya. Maksud tawaf di sini dalam bahasa syariat kemudian menjadi sa'i. Nggih, sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa kok bahasanya tidak ada dosa baginya? Nanti ada sebabun nuzulnya, Mbak. Sebabun nuzul, sebab turunnya ayat. Nggih, sebab turunnya ayat. Kenapa bahasa ayatnya itu tidak ada dosa baginya untuk bersa'i atau bertawaf di antara Safa dan Marwah? Kenapa bahasanya tidak wajib baginya? Padahal wajib nanti. Kemudian kesimpulan hukum fikihnya nanti bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu wajib dikerjakan pada saat ibadah haji maupun ibadah umrah. Wa man tatawwa'a khaira, barang siapa melaksanakan tatawwu', itu perbuatan melaksanakan suatu hal yang lebih dari wajib, yaitu sunnah, khairan, ibadah itu berbuat baik dari ibadah, fa innallah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala syakirun alim, yaitu Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Ya. Nika kita masuk tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sebab diturunkannya, ya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Ansor. Jadi dulu ada salah penafsiran dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu dibantah oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan, demi Allah tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dulu ada yang mengatakan begitu, Pak. Yang kemudian oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha disanggah, hai anak saudara perempuanku, betapa buruk apa yang kau katakan, bukan seperti itu maksudnya. Seandainya benar ayat ini seperti penafsiranmu, maka tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sa'i antara keduanya. Jadi pengertiannya bukan seperti itu. Inilah kenapa pentingnya mengembalikan penafsiran ke ahlinya. Ahlinya kalau di zaman kita siapa? Ya kembali ke kitab-kitab tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, tafsir As-Sa'di pun, daripada kita menafsirkan sendiri nanti sesuai dengan pendapat kita masing-masing. Nah, itu salah. Seperti penafsiran oleh orang liberal sekarang. Contohnya apa, Pak? Yang jadi keblinger itu malahan. Pada saat mereka menafsirkan ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila wa maqta wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Nggih, jangan kalian dekati zina. Tafsirannya mereka pripun, Pak, orang-orang liberal itu, Pak? Loh, yang tidak boleh kan mendekati zina. Di ayat itu tidak ada larangan untuk berbuat zina, sehingga boleh mendekati tok, nek zinane ya ora apa-apa. Loh, pripun Cafi? Gitu. Cafi pripun niku? Ya Allah. Maka akhirnya mereka sampai kemarin tuh rame sekitar setahun 2 tahun lalu itu ada penelitian doktoral itu S3 yang juga diseluluskan, Pak. Bolehnya nuwun sewu kumpul kebo. Nggih. Dari satu ayat ini saja, bayangkan itu luar biasa gitu. Bahwasanya tidak apa-apa kumpul antara dua laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang dia itu kumpul, yang nggak boleh kan mendekatinya. Ini sekalian berzina saja, begitu kurang lebih, Pak. Ini karena kalau menafsirkan dengan hawa nafsunya, na'udzubillahi min dzalik. Padahal tafsirannya bagaimana? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, nggih. Ini min babil aulawiyat, dalam nanti dikajinya panjang itu, Pak, yang dimana kesimpulannya loh, mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan lebih berdosa. Lah ngoten benar. Maka dari itu ini pentingnya, okay? Kalau ada kita ragu dengan penafsiran, ada pendapat atau ramai misal di media sosial mereka berdalil dengan ayat, okay?
Kadang memotong ayat itu, ayatnya utuh, kemudian dipotong setengahnya saja. Loh ini loh dalilnya, seakan-akan sebagai pembenaran yang wah ngerti dalilnya barang ya, kemudian kita tenan ya gitu. Padahal dia membolak-balikkan ayat Al-Qur'an. Maka gimana paling aman? Bika kitab tafsir. Gimana sih sebenarnya penafsiran ayat ini yang benar itu seperti apa? Kalau kita pegangannya kitab tafsir Imam Ibnu Katsir misalnya, dah insya Allah aman ikut mawon dawe para imam ahli tafsir. Kembali ke ayat niki nggih. Ibunda Aisyah menyanggah bukan seperti itu, tetapi ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Ansor yang sebelum masuk Islam berkorban dengan menyebut nama berhala Manat yang mereka sembah di Musyallal, daerah yang dekat Safa dan Marwah itu. Dan orang-orang yang berkorban untuknya itu saat itu merasa bersalah, Pak. Karena dulunya di masa jahiliyah, di masa jahiliyah, identik di dekat Safa dan Marwah ini adalah untuk penyembahan kepada berhala. Maka orang-orang itu merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Lah ini sebabnya. Kemudian mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah kami merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah pada masa jahiliyah. Tuh masa jahiliyah memang jahiliyah betul, Pak. Sebenarnya Safa dan Marwah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kan kisah tentang Safa dan Marwah itu karena tentang kisahnya Ibunda Hajar alaihissalam, gitu, istrinya Nabi Ibrahim. Ka'bah itu juga sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi oleh orang-orang musyrikin setelah lewat ribuan tahun di zaman Rasulullah, sebelum kemudian dihilangkan kembali oleh Nabi, dibersihkan lagi oleh Rasulullah. Kala itu bahkan Ka'bah itu sendiri, itu saat itu di Ka'bah, Pak, sekitaran dan di dalam Ka'bah ada 360 berhala yang diletakkan di Ka'bah. Karena kala itu pada saat kelahiran Rasulullah maka dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Maka kemudian pada saat tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah, Nabi kemudian kembali ke Makkah, semua berhala itu dibersihkan kembali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Lah mila niku tentang Safa dan Marwah ini adalah dulunya orang-orang merasa berdosa karena dulu mereka menyembah berhala di daerah itu. Maka dari itu Rasulullah kemudian turun firman ini, ayat Allah ini, innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah termasuk syiar Allah. Siapa yang haji maupun umrah tidak ada dosa untuk melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Niki asbabun nuzulnya. Untuk kemudian dan Rasulullah mensyariatkan sa'i antara keduanya, maka tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka di sini di sini yang kemudian menjadi kewajiban, menjadi bagian dari ibadah haji dan umrah adalah ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Kapan dilakukannya? Melakukannya adalah setelah tawaf, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Selesai setelah tawaf, kemudian disunahkan dulu sholat di belakang makom Ibrahim. Makom senes makam, benten nggih. Makam itu kuburan, tapi yang di situ makom. Napa makom itu? Tempat berpijak, tempat berdiri. Lan jenengan pirsani, Pak, di dalam makom Ibrahim yang dibalut kubah khusus itu ada semacam jejak 2 kaki. Itulah jejak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat meninggikan bangunan Ka'bah. Disunahkan sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Kemudian karena ibadah umrah dan haji itu melibatkan fisik, sebelum sa'i boleh ngunjuk Zam-Zam rumiyin, sudah disiapkan itu belakang makom Ibrahim 1 dueret itu. Zam-Zam mau dingin mau yang biasa komplit. Kemudian lanjut masuk ke gerbang, begitu sudah ada petunjuknya, yaitu sa'i Safa Marwah. Sa'i, lah ini mulainya dari mana? Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya
sa'i itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Allah sebutkan kan innas sofa wal marwah. Sesungguhnya sofa dan marwah. Maka memulai ibadah sa'i itu adalah dari bukit sofa. Nggih. Semoga ada di internet, saya bukakan barangkali sofa dan marwah biar lebih tergambar nggih. Sofa dan marwah. Bismillah. Nah, image. Tinggal Pak. Nah, di situ nggih. Ini Pak bukitnya Pak. Tinggal buatan tan mriku. Nggih. Nah, itu nggih. Itu bukitnya. Nggih, kalau di sana bahkan dibuat bertingkat sekarang biar enggak terlalu ini bukitnya. Jadi 2 bukit, Pak. Ini bukit. Salah satu bukit Sofa dan Marwah niki. Nah, nggih. Nah, gitu. Sekarang jalannya enak, bahkan ada lift yang berjalan begitu, nggih, menawi kesusahan untuk jalan. Nah, niki nggih, bukitnya nggih. Ini adalah Sofa dan Marwah, nggih. Nah, niki gambarannya kalau di sana sekarang. Lah ini sedang dibuat satu arah ke sana, satu arah ke sini. Nggih. Terus mulainya dari Sofa kemudian ke Marwah. Itu sudah dibuat arahnya itu biar tidak bertabrakan begitu. Ngoten nggih. Ingkang sampun tindak umrah atau haji terbayang itu Sofa dan Marwah. Ingkang dereng tindak mereka mugi-mugi insyaallah suatu saat saged katimbalan tindak haji umrah nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Kemudian gimana? Sofa Marwah itu 7 putaran. Dimulai dari Bukit Sofa kemudian Marwah. 7 putarannya bukan Sofa ke Sofa satu putaran enggak, Pak. Sofa ke Marwah dihitung 1. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3. Dados mungkin kalau 7 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka Sofa sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa, selesainya di Bukit Marwah. Karena bilangannya ganjil 7, nggih. Nah, di sini 7 kali. Tebih Mas, nggih lumayan. Nggih, kalau secara jarak, tapi tidak terasa, Pak. Ya namanya ibadah umroh haji itu kalau kita bayangkan, terus jenengan mungkin kalau jalan atau lari itu ya kurang lebih harus jalan 3-4 km tawaf sampai sa'inya. Bayangkan 3 km nggih mriki dugi pundi nggih Jaten rada mriki nggih. Ini kan dibayangkan waduh ora kesel ya Mas ya. Nggih. Tapi luar biasa. Selama niat itu karena lillahi taala, itu banyak orang yang cerita itu bagaimana yang awalnya mungkin di Indonesia jalan 1 kilo aja gitu, tapi pada saat ibadah itu tidak terasa capek, Pak. Tidak terasa capek. Nah, gitu. Ini ibadah sa'i dan hukumnya wajib. Us'u fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sa'ilah kalian karena Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah sa'i. Maka dari itu para ulama fikih berpendapat bahkan dalam mazhab Syafi'i sa'i antara Sofa dan Marwah itu adalah salah satu rukun haji. Artinya harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Dan kemudian ayat bagian akhir wa man tatawwa'a khaira, barang siapa berbuat kebaikan dengan kerelaan hati, tatawwu artinya ibadah sunnah yang melebih dari wajib, hal yang sunnah dengan kerelaan hatinya, maka ini tafsirannya adalah yang pertama bahwasanya tatawwa khairan ini mengerjakan ibadah sa'i pada ibadah umrah tatawwu, umrah sunnah. Umrah yang wajib itu pada saat kita ke sana, umrah pada saat kita ke sana itu ya wajibnya sekali kalau kita tidak ke sana. Nggih, jenengan tidak ke sana sekali cukup sebenarnya. Yang 2, 3, 4 aku jadi kuat. Biasanya kemudian ambil mikot lagi, keluar ke mikot itu batas mulai umrah. Nggih, biasanya kalau sudah di Mekah itu naik taksi atau naik bis, keluar dulu, ngambil mikot, ihram lagi, kemudian masuk talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya, kemudian masuk Masjidil Haram, tawaf, salat makam Ibrahim, kemudian sa'i antara Sofa dan Marwah. Kalau lebih dari 1 itu sifatnya sunnah. Satu saja sebenarnya cukup, tapi kalau lebih juga tidak apa-apa. Maka dari itu di situ wa man tatawwa khairan, siapa dengan kerelaan hatinya melakukan lebih dari yang wajib maka tidak apa-apa. Atau tafsirannya adalah di sini ibadah secara umum, Bapak Ibu. Tatawwa khairan di sini maksudnya siapa melakukan ibadah-ibadah sunnah, begitu.
Jadi tidak hanya sa'i, yaitu selain sa'i bahkan dia melakukan ibadah segala ibadah. Jadi yang dimaksud pendapat yang kedua adalah tatawwa khairan adalah segala bentuk ibadah yang selain wajib. Maka bagaimana? Fa innallaha syakirun alim, maka sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Artinya kata Imam Ibnu Katsir, dia akan memberikan pahala yang banyak atas amal yang sedikit, dan dia maha mengetahui ukuran balasan sehingga tidak akan mengurangi pahala seseorang dan tidak menganiaya seseorang walaupun hanya sebesar darah. Sesuai dengan ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Kebaikan sekecil apapun dibalas oleh Gusti Allah, Pak. Nggih. Gusti Allah mboten dolim. Dan jika ada kebaikan meski sebesar darah itu apa? Suatu hal ukuran yang paling kecil. Ada yang mengatakan itu biji sawi, ada yang mengatakan tafsirannya itu aqallu qilah, sesuatu yang paling kecil untuk ditimbang. Nggih, mungkin 0,001 gram misalnya nggih. Secara ya itu hal yang sangat sepele, sederhana. Tetapi ternyata semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan sekecil apapun Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Nggih. Mila niki kekhususan umatnya Nabi Muhammad, Pak. Satu kebaikan itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Nggih. 10 kali lipat. Satu kebaikan minimal 10 kali lipat. Ini kekhususan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu satu sama dengan satu. Tadi khusus umatnya Rasulullah secara usia ya lebih pendek dari orang-orang terdahulu. Dulu ribuan tahun sampai orang itu ratusan tahun usianya, kita kan rata-rata 100 itu udah panjang sekali. Mungkin lebih pendek usia dari mereka, dari umat-umat terdahulu, tetapi kekhususannya satu kebaikan minimal 10 kali lipat. Maka kesempatan yang luar biasa ini monggo kita maksimalkan untuk mengisi hidup kita ini dengan nilai-nilai kebaikan. Semoga Allah jaga kita dalam nilai-nilai kebaikan, dalam Islam, dalam iman, sampai akhir hayat kita besok. Suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan istiqomah dalam memeluk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insya Allah itu menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang bisa dalam sampaikan pada pagi hari ini jam 5:10 pas niki 10 menit menjelang syuruk, tadi pas sarapan, nanti saat dereng kundur saged salat syuruk 2 rakaat. Oke, saat derenge kundur, mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup bersama kanthi waosan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.